Bapa di dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, dan kami boleh datang di hadapanmu di hari raya Pentakosta ini Tuhan. Dan biarlah kami Engkau penuhi dengan roh, dan kami mau membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Terangi hati kami dan biarlah rohmu yang kudus itu Tuhan yang akan memberikan hikmat dan petunjuk. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkaitan dengan Hari Raya Pentakosta. Judulnya di sini kuasa Roh Kudus ya. Kita akan belajar kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayat yang sudah kita kenal. Kita baca sama-sama ya. Boleh baca dari depan, boleh baca di Alkitab masing-masing. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada para murid. Ketika murid-muridnya berjalan bersama Yesus sebelum Yesus naik ke sorga, ya. Kemudian dia berbicara. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang juga? Dan Yesus bilang, kau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Dan katakan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan di sini, di dalam firman Tuhan dengan jelas, kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Perhatikan bahwa kuasa dan Roh Kudus itu dipisahkan. Karena ada banyak pengajaran mulai miring-miring sekarang. Saudara mungkin pernah dengar kata Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa, bukan pribadi, bukan Allah. Maka sekarang ada ajarannya Dui Tunggal. Allahnya cuma dua. Dui gitu. Ya, bukan Tri Tunggal. Kita juga Allah kita cuma satu ya. Tadi malam saya juga mengajar di alumni kami SMA. Saya tentang terapologetika, tapi membahas tentang Allah Tritunggal. Nah sekarang ini kita lihat bahwa ada pengajaran yang bilang bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa. Firman Tuhan tidak bilang bahwa Roh Kudus itu kuasa saja ya. Tapi Roh Kudus itu adalah satu pribadi ya. Satu pribadi. Kenapa pribadi? Kalau yang disebut pribadi itu dia punya perasaan, dia juga punya akal. Seperti saudara dan saya disebut pribadi karena apa? Saudara punya perasaan, punya akal, dan juga punya kemauan. Nah itu. Roh Kudus punya perasaan nggak? Punya. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya punya perasaan. Roh Kudus bisa berduka. Berduka itu perasaan bukan? Ya, sedih itu perasaan bukan? Kecewa perasaan bukan? Sakit hati perasaan bukan? Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku kan gitu kan? Perasaan. Roh Kudus juga punya perasaan. Roh Kudus juga punya akal. Ya. Dia bisa berpikir, dia bisa melakukan sesuatu menurut dan punya kemauan menurut kehendak
sini dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi jangan disamakan bahwa Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa. Bukan. Tapi kuasa itu diterima dari Roh Kudus. Amin. Jadi kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita menerima kuasa. Ada kuasa yang kita terima. Jadi bukan hanya sekedar pribadi itu, tapi di dalam pribadi itu ada kuasa. Nah, hari ini kita belajar tentang kuasa Roh Kudus ya. Pendahuluan. Nah, sudah saya jelaskan, Roh Kudus adalah pribadi ya. Kemudian Roh Kudus itu dia memberi kuasa. Jadi dia memberi kuasa. Bukan hanya sekedar kuasa dia. Kalau sekedar kuasa dia nggak punya perasaan, nggak punya kemauan. Tapi dia pemberinya yang memberikan kuasa. Nah, kata kuasa di dalam teks aslinya di sini digunakan kata dinamis. Ya. Kamu akan menerima kuasa, power. Power. Kata Yunani dinamis. Ya. Itu artinya power, kemampuan atau ability kalau bahasa Inggris. Ability. Ya, kemampuan, sebuah power seperti dinamit, bahan peledak itu. Ya, di dalam bahan peledak itu kalau kita nggak ada apa-apa ya belum difungsikan dia nggak meledak. Tapi di dalamnya ada power, ada kekuatan. Kalau bisa meledakkan gunung, dipakai ya, meledakkan gedung dan lain sebagainya. Ada power. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan, dia pribadi dan dia memberikan kuasa. Nah, Roh Kudus itu dia katakan, Yesus katakan dia akan menginsafkan manusia. No. Ya. Menginsafkan dunia akan dosa dan akan kebenaran. Jadi Roh Kudus inilah yang bekerja sekarang ini menginsafkan semua orang bahwa dia adalah orang yang berdosa, supaya dia juga menerima kebenaran, kata firman. Inilah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga dari Allah itu. Allah kita satu, Esa, ya Esa. Tapi bukan berarti tiga Allah, tapi punya tiga pribadi. Kok bisa? Ya bisa. Ya, jangan tanya kok bisa. Ya. Jangan tanya kok bisa Allah satu tapi pribadinya tiga. Ya bisa. Kalau saudara nggak bisa, satu pribadi nggak bisa jadi tiga pribadi. Saudara satu keberadaan dan satu pribadinya. Tapi Allah kita keberadaan esensinya satu Esa. Tapi dia bisa menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Kenapa? Ya karena dia Allah. Ya kan? Allah mau apa saja dia pasti bisa. Amin. Yang penting tidak bertentangan dengan kehendaknya. Itu harus diingat. Jadi kalau dia mau 5 ya bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Cukup dengan tiga pribadi aja kita udah keblinger, apalagi kalau banyak-banyak. Ya, kita aja udah protes. Kok bisa tiga pribadi dalam satu Allah? Lalu dalam pengertian pemahaman orang Ibrani, orang Yunani, mereka atau orang Ibrani itu menyebut Allah itu Elohim. Elohim itu bentuknya jamak. Kalau tunggalnya itu El atau Elah, Eloah. Tapi bentuk jamaknya Elohim. Nah, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bersih, itu bahasa Ibrani. Bara menciptakan, Elohim Allah. Allahnya Elohim dalam bentuk jamak. Tapi kata kerjanya bara
digunakan bentuk kata kerja orang ketiga tunggal atau he dalam bentuk jamak. Allah itu bicara keutuhan, bukan bicara soal angka matematika. 1, 2, 3 kita bisa hitung, speaker 1, 2. Bukan. Allah itu kita tidak bisa samakan dengan benda-benda yang kita hitung. Allah bukan matematika. Jamaknya itu bukan jamak matematika. Contoh, air. Air ada berapa banyak? Hah? Kan? Tapi kan satu air kan? Satu saja air. Air aja. Seperti itu kita bisa bayangkan Allah itu. Orang Ibrani bilang air itu mayim, bentuknya jamak. Cuma bisa jadi segelas air, ya kan? Sebotol air bisa jadi. Tapi tetap air semuanya. Waktu itu mereka sebutnya mayim, bentuknya nggak dibilang bentuk dekat orang Ibrani. Nah, itu. Allah itu kita bisa bayangkan bukan berarti banyak Allah tuh beribu-ribu, berjuta-juta, bermilion-milion Allah. Bukan. Allah itu kita harus Allah Maha Kuasa. Jadi dia menyatakan dirinya. Allah yang Maha Kuasa menyatakan diri dalam 3 pribadi yang disebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19-20 itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Digunakan kata dalam nama. Nama itu bentuk kata tunggal. Toonoma katanya. Ya, nama Bapa tunggal tapi disebut 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? 3 tapi disebut 1. Namanya 1. Nah itu. Jadi kita melihat di sini bahwa keberadaannya memang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Allah yang 1 itu. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan dia menyatakan kuasa. Apa saja sih kuasa yang diberikan kepada kita? Yang pertama, bahwa Roh Kudus berkuasa memenuhi orang beriman. Roh Kudus itu berkuasa memenuhi kita atau mendiami kita atau menguasai kita, mengendalikan kita. Ayat pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4 bilang gini. Tiba-tiba, saya baca dari ayat 1 aja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi semua orang percaya dikatakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya. Artinya memenuhi apa? Mendiami. Kita dipenuhi, kita didiami oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berkuasa untuk mendiami kita, memenuhi kita, mengendalikan kita, seperti yang terjadi kepada orang-orang percaya pada hari Pentakosta yang pertama ini. Pada hari turunnya Roh Kudus itu, mereka dipenuhi masing-masing hingga pada mereka, masing-masing. Kita melihat bahwa Roh Kudus itu turun hingga pada masing-masing orang, memenuhi masing-masing orang, mendiami masing-masing orang, sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, kita lihat yang pertama bahwa Roh Kudus itu mendiami kita, memenuhi kita. Artinya bahwa kita akan dikendalikan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita pun harus setiap hari
menyerahkan hidup kita untuk dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, karena dia pribadi. Dia pribadi yang punya perasaan. Dia pribadi yang punya kemauan. Ya, dia mau supaya kita senantiasa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi karena dia tinggal di dalam kita, orang yang percaya, tetapi kita masih dalam tubuh daging yang berdosa. Betul nggak? Masih dalam tubuh dan berdosa nih. Daging kita ini masih lemah, masih dikuasai keinginan daging. Nah, supaya kita tidak dikuasai keinginan daging, itulah kita minta supaya Roh Kudus yang tiap hari memimpin kita, supaya dia berkuasa memimpin kita, mengendalikan hidup kita. Nah, kalau kita tidak menyerahkan tiap-tiap hari, maka kita pasti maunya ikuti keinginan daging. Bukan keinginan makan daging. Bukan. Ya. Kalau saya, kata dokter Pak Ferdinand, jangan makan daging-daging lagi ya. Ya dok, ya, dalam hatiku, waduh, berat juga nih ya. Meninggalkan kesukaan gitu ya. Iya kan, nggak boleh makan daging gitu. Aduh, ya dok, sudah saya berusaha nggak makan daging, kan, nggak makan jeroan-jeroan ya, nggak saya makan. Tak makan daging dalam hati saya, kalau B2 masih saya makan dong. Tapi bilang daging merah, ya daging merah, ya sapi, daging merah, kambing, daging merah, udah nggak dimakan deh. Ya, nah bukan soal makan daging, keinginan daging itu adalah keinginan untuk berbuat dosa, keinginan untuk melanggar maunya Tuhan. Itu keinginan daging, keinginan untuk mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, supaya kita tidak mengikuti kedagingan kita dalam tubuh kita yang senangnya, yang enak-enak itu, daging kita tuh, kita harus menyerahkan hidup kita dipimpin, dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Makanya dari nyanyi apa? Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kalau kita jalan sendiri tanpa Roh Tuhan, tanpa kehadirannya, tanpa kuasanya, maka kita senantiasa ada cenderung untuk berbuat dosa. Makanya kita perlu setiap hari minta kuasa pimpinan Roh Kudus, pemenuhan, dan dipenuhi. Ini menjadi penting bagi kita. Dengan kita dipenuhi, kita akan mengikuti kehendak Roh Kudus. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan memuliakan Tuhan. Dengan kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan melayani Tuhan di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap kesempatan. Kok melayani yang dalam setiap kesempatan? Ya, di kantor melayani. Bukan kerja bagus-bagus kalau ada bos. Kalau nggak ada bos, main game. Ya kan? Yang sekarang kan gampang kan, main game di tangan, semuanya sudah ada. Bos lagi kagak ada, sepi. Medsos, Twitteran, Instagram, belum lagi apa? Zaman sekarang, lagi sepi, TikTokan, joget-joget. Nah itu namanya kita nggak kerja dengan baik, bukan karyawan yang baik. Kalau namanya karyawan yang baik, waktu kerja ya kerja, waktu istirahat ya istirahat. Jangan waktu istirahat kok kerja. Jangan. Waktu istirahat ya istirahat, waktu kerja ya kerja. Tapi begitu waktu kerja istirahatnya kebablasan, kebanyakan begitu. Waduh, maaf tadi makan siangnya agak jauh di sana, baliknya macet. Aduh, alasan. Ya jangan jauh-jauh. Bawa bekal dari rumah supaya makannya di
kantor. Ya nggak lah ya. Nanti alasannya macam-macam lagi kan. Ya. Jadi itu artinya itu melayani. Itu melayani. Tunjukkan bahwa kamu itu dipenuhi Roh Kudus, melayani dalam pekerjaan. Di rumah juga gitu dong. Melayaninya bagaimana? Putri, cuci piring dong. Ya misi, mantap. Gitu. Elsa, cuci piring. Emang nggak ada yang lainnya Pak? Jangan gitu ya. Ya kan? Melayani. Itu namanya kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus ya begitu tadi. Tektokan, dimintain tolong. Ya yang lainnya Pak. Males melayani. Ya. Karena kita apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan, kata firman Tuhan, lakukanlah seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi dimanapun kita lakukan seperti untuk Tuhan. Istri-istri bikin kopi untuk suami, lakukan seperti bikin kopi untuk Tuhan. Jangan dikasih sianida biar cepat mati lu. Hati-hati. Udah kesel gua katanya. Jangan ya. Jangan. Lakukan. Aku mau melayani suami. Tapi jangan suaminya minta kopi kebanyakan diladenin terus. Perlu dikasih tahu, Pak, jangan kebanyakan. Stop dong. Kan gitu. Yang lain dulu Pak, ganti gitu ya. Kita perlu juga jadi rem. Ya, jadi rem untuk yang kebablasan itu. Ya. Jadi jangan sampai semuanya diikutin, bukan gitu. Nah, begitu juga kali, ya. Jangan semuanya yang keliru-keliru jangan diikuti, ya kan? Yang keliru kita luruskan. Pak, kayaknya tadi udah minum kopi 5 gelas deh. Kalau menurut dokter, minum kopi sehari bagus paling banyak ya 3 gelas. Udah 5 kayaknya udah cukup lah, kan gitu. Jadi harus ada remnya juga, ya. Melayani. Inilah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi benar-benar kita merasakan Roh Kudus itu tercurah dalam hidup kita, tercurah dalam keluarga, tercurah dalam kantor, tercurah di mana kita berada, di rumah kita. Roh Kudus bekerja. Karena apa? Kita minta dia, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Dia berkuasa mendiam, mengendalikan kita, sehingga kita melayani. Amin. Yang kedua, Roh Kudus berkuasa memberikan karunia. Haleluya. Ayat 4 dan mulainya sebenarnya ya. Mulai dari ayat 4 sudah saya baca sampai 7. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Haleluya. Roh Kudus berkuasa memberikan karunia. Dalam peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada para rasul ini, pada orang percaya yang ada berkumpul pada waktu itu, ini bukan 12 orang. Ya. Kita lihat ayat-ayat sebelumnya kan bilang ada 120 orang kan. Di sini dibilang ayat 1 pasal 2 itu semua orang percaya. Bukan semua rasul, bukan yang 12 orang itu. Ya, Matias sudah dipilih sebagai pengganti Yudas, sudah tetap 12. Ini banyak. Roh Kudus turun, suara bergemuruh. Orang-orang mulai datang dan ada suara apa? Orang mulai berkerumun. Ketika mereka berkerumun, mereka
Orang-orang percaya pada waktu itu yang dipenuhi oleh lidah-lidah, oleh kuasa Roh Kudus, mereka mendapatkan karunia berbahasa-bahasa lain. Halo, juga bahasa lain. Bukan bahasa si lama-lama sundal baru. Bukan similekiti, enggak ada. Mereka nggak baca, bukan bahasa begitu, tetapi mereka berbahasa. Kalau lihat di sini, di dalam ayat yang ke-89 ini, mulai dari bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Haleluya. Jadi mereka pakai bahasa apa? Bahasa manusia. Bahasa yang ada di sekitar Palestina seputar. Bahkan sampai ke Libya, Kirene itu di Afrika Utara. Afrika sampai ke Asia, sampai ke Eropa. Sudah dikatakan ya? Sampai ke Yunani. Orang Kreta itu orang Yunani ke atas sama orang Arab pun dengar bahasa Arab. Mereka bahasa Arab. Ya, mereka bahasa Arab. Berbagai-bagai bahasa mereka sebutkan. Apa yang mereka sebutkan? Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi orang-orang itu heran loh, kok mereka bercerita dalam bahasa kita dan mereka ngerti. Kalau saya ada di sana, saya sebagai orang Batak, mereka, lo kok bahasa Batak terus Petrus? Gitu. Lo kok dia cerita tentang keselamatan, tentang perbuatan Allah dalam bahasa Batak, kira-kira begitu kalau saya. Atau bahasa Indonesia yang saya ngerti. Atau orang Jawa dengan lo kok tuh si Andreas pakai bahasa Jawa, ya iyalah namanya Andreas Fedi. Dia bahasa Jawa. Tapi ini Andreas yang belum, ya bisa. Jadi ada karunia yang diberikan pada waktu itu kepada para rasul untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita juga sebagai orang percaya, ketika kita percaya, kita didiami Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk bisa mendapatkan karunia untuk melayani. Kita punya karunia. Ada banyak karunia roh. Bukan cuma bisa bahasa aneh-aneh. Ya. Tapi karunia roh itu macam-macam. Macam-macam. Karunia roh itu kalau kita baca dalam kitab 1 Korintus pasal. Nanti itu mungkin kita bahas sendiri untuk karunia roh. Karunia roh itu digunakan supaya kita bisa melayani. Karunia untuk pelayanan, untuk melengkapi orang terus dalam pekerjaan pelayanan. Jadi gunakan karunia roh. Gunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan. Pak, saya belum tahu. Ya sekarang harus mulai kita cari. Kita mendoakan. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mendapatkan karunia rohani yang kita pahami. Oh, kita akan lihat. Orang yang punya karunianya menginjil, ya, dia akan banyak bercerita. Orang yang suka cerita biasanya salesman. Nah itu dia pasti punya karunia menginjil. Salesman kalau orang salesman Peter yang merayu orang dan orang itu tertarik, nah itu cocok jadi penginjil. Nah, karena dia akan memberitakan Injil, dia akan ceritakan orang tertarik kepada Yesus karena dia punya karunia. Seperti salesman itu yang pintar ngomong itu. Nah, itu
Saya tahu. Contoh, saya punya teman orang Papua. Saya sebut saja namanya karena saya sangat menghormatinya. Pendeta Carlos Buburai. Sebagian saudara kenal. Itu orang luar biasa kalau penginjilan. Dia ketemu orang, dia ngobrol gitu, ya seperti mengalir aja ngomongnya. Orang itu percaya bertobat. Itu punya karunia penginjilan. Luar biasa. Tapi kalau ngomong kepada orang mesti mikir sama mikir sini, putar-putar karena saya seorang pengajar, maka saya mengajar orang. Saya kan berkarunianya mengajar. Jadi beda cara pendekatan penginjilannya. Kalau dia lain, tembak, gol. Kalau saya nggak bisa tembak dengan bukan orang yang begitu, saya main putar otak begini. Lama sekali saya baru tendang gol, begitu. Jadi beda. Tapi kalau hamba Tuhan, dia naik angkot ketemu orang, dia injil. Ketemu di mana saja dia injil. Itu orang punya karunia penginjilan. Tapi kalau saya ketemu orang di dalam kereta, saya berdoa ke Tuhan. Bagaimana saya mau ngomong ini Tuhan? Saya tolong saya Tuhan. Begitu saya nggak bisa memulai sesuatu. Sehingga saya pernah ketika menginjili di kereta, saya mau pergi ke Malang. Saya berdoa Tuhan, saya mau supaya orang di sebelah saya bisa beritakan Injil. Saya doakan itu sepanjang perjalanan. Lalu ketemu, puji Tuhan di sebelah saya laki-laki. Untung bukan perempuan. Kalau perempuan lebih grogi lagi mau nginjilin, ya kan? Laki-laki di sebelah saya. Wah, tapi saya juga nggak bisa. Tuhan bagaimana? Akhirnya saya ingat, saya punya buku. Saya bawa buku bacaan rohani. Saya orangnya suka pembaca. Jadi kalau pergi perjalanan jauh, pasti saya bawa buku untuk baca di perjalanan. Jadi saya buka buku saya. Sengaja buka agak lebar supaya bukan hanya sekedar saya membaca, tapi dia mulai lihat. Bapak betul puji Tuhan, dia lihat dan dia tanya, Bapak orang Kristen? Nah, puji Tuhan. Mulailah, iya, mulai pelayan. Nah, begitu kalau saya mulai ada cerita-cerita, wah akhirnya saya cerita nggak langsung menginjilkan, nggak langsung tembak dia, enggak. Karena nggak bisa mau kemana, mesti putar cerita-cerita dulu. Itu saya. Akhirnya dia mulai terbuka. Akhirnya saya sebagai naluri gembala muncul. Ternyata dia mau pulang karena sakit. Akhirnya jadi konseling. Proses. Jadi karunia saya, karunia pengajaran, karunia penggembalaan muncul di situ. Saya mengkonseling dia segala macamnya dalam perjalanan. Kebetulan saya turun di Malang, dia turun sebelum Malang dia. Saya lupa. Kalau nggak salah itu Tulungagung, di mana tuh? Karena ke Jawa Timur ya. Dia akhirnya saya berdoa buat dia. Berhasil dan berusaha memberitakan Injil dan berdoa untuk dia. Puji Tuhan. Nah seperti itu beda. Jadi saudara lihat karunianya di mana? Ada karunianya mungkin saudara memberi tumpangan. Ada karunianya saudara suka memberi. Ya. Ada orang-orang yang punya karunia kerjanya memberi aja. Dia tidak pikir besok dia makan apa. Karena orangnya suka memberi. Tapi kenyataannya dia nggak pernah kekurangan. Karena itulah janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ajaib, kenapa? Karena itu karunia. Karena itu dari Tuhan, maka Tuhan sudah sediakan. Ya. Tuhan sudah sediakan untuk dia beri itu. Tuhan sudah sediakan. Dan percaya, tidak ada yang Tuhan tidak sediakan. Kalau kita sudah punya niat melayani Tuhan. Jadi ada karunia. Layani Tuhan dengan karunia. Jadi Roh Kudus yang tercurah, yang sekarang sudah mendiami kita, mendiami orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia ada di dalam kita, dia tinggal di dalam kita, dia ada dalam hidupmu, di dalam hatimu, dia ada di sana. Jangan biarkan dia jadi pengangguran. Ya, kebanyakan orang Kristen buat Roh Kudus itu pengangguran.
Sudah ada Roh Kudus mendiami dia, tapi Roh Kudus itu dijadikan ban serep. Kalau perlu datang sama dia. Itu ban serep. Ya. Kalau perlu aja. Kalau udah susah sekarat baru, Tuhan tolong Tuhan, aku udah sekarat Tuhan, kataku Tuhan. Ban serep Tuhan. Jangan begitu. Harus tiap hari layani. Dia sudah sediakan lengkapi kok. Jangan takut. Ya. Jangan jadikan dia kebutuhan yang mendesak, tapi menjadikan dia kebutuhan setiap hari. Ya. Karena dia sumber hidup. Amin. Karunia Roh Kudus berkuasa memberi kita karunia roh. Mulai sekarang melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan beri. Pasti ada karunia. Yang ketiga, Roh Kudus berkuasa memberikan keberanian. Ayat 14. Langsung lompat ayat 14. Ya, latar belakangnya kan di sini ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oh, mereka yang pakai bahasa asing itu ada yang bilang lagi mabuk. Paling lagi tadi malam itu mereka minum anggur manis, mabuk kebanyakan. Ya, siapa yang berpengalaman mabuk? Saya sih belum pernah. Oh, ada puji Tuhan, ada pengakuan. Yang penting pernah dan tidak diulangi, kan begitu. Yang pernah mabuk. Nah, ini mereka dikira mabuk. Maka Petrus bangkit, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Petrus bangkit berdiri didampingi 11 orang. Hei orang-orang Yerusalem, dengar baik-baik. Ini baru jam 9 pagi. Mereka ini tidak mabuk oleh anggur. Yang ngomong siapa? Petrus. Masih ingat Petrus? Masih ingat? Waktu Yesus disalib, ada seorang perempuan yang bilang apa? Kamu kayaknya salah satu muridnya. Petrus bilang apa? Ya, aku muridnya. Memang kenapa? Begitu nggak ngomongnya? Dia bilang apa? Aku nggak kenal. Apa yang kau maksudkan? Aku nggak tahu. Aku nggak kenal. Aku bukan murid. Petrusnya apa? Takut. Tidak berani. Baru ditanya perempuan aja. Dia nggak berani ngaku bahwa dia murid Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, ketika Roh Kudus turun atas mereka, bangkitlah Petrus, dia berani berbicara. Dan kalau kita baca terus, dia akhirnya khotbah ayat 17 dan seterusnya. Terus. Ya. Sampai akhirnya dia tantang ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang datang, yang dengerin dia ribuan orang. Petrus bicara, bersaksi, memberitakan firman Tuhan, dan dia nantang, sekarang aku bilang sama kamu, bertobat. Kira-kira juga itu kata singkatnya, simple. Ya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
orang bertambah dan memberi diri di baptis. Lihat, Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani. Petrus yang tadinya lari dari Yesus karena takutnya ditangkap juga, karena melihat penderitaan Yesus begitu hebat, dia takut juga mengalami hal yang sama. Dia tidak berani mengakui bahwa dia murid Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun atasnya, dia berani nantang orang. Dia berani menghadap pemimpin-pemimpin agama. Kalau kita membaca selanjutnya, dia berani menghadapi penjara, dia berani menghadapi pengadilan, dia berani mengatakan kebenaran, dia berani menceritakan Yesus, dia berani memberitakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah juru selamat. Dia datang menebus kamu, bertobat. Menjadi pemberani. Siapa yang kasih? Roh Kudus. Siapa yang buat dia berani? Roh Kudus. Beberapa tahun yang lalu ketika kita mulai gereja ini, mungkin Mama Tini masih ingat ya, masih di sana, Mama Selika ada, Uis belum ada kayaknya. Ketika saya diancam, akhirnya kita ada di tempat Mama Tini ya. Orang-orang datang, ketua Karang Taruna suruh berhentikan ibadah. Masih ibadah gini hari ini. Saya bilang tunggu sabar, selesai ibadah saya turun. Selesai ibadah saya turun. Pak, jangan lagi ada ibadah di sini. Kami tidak sendiri. Kalau Bapak tidak ikutin kami tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah banyak kami bersiap-siap untuk menghalangi. Dibilang begitu teman-teman. Kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan Bapak. Ada Bu Hana, ada bapaknya Rahel almarhum. Ya. Saya bilang apa kepada ketua Karang Taruna? Hei, hati-hati kalau bicara. Kalau terjadi apa-apa di sini, saya cari kamu duluan. Saya bilang begini. Dia bilang, Bapak nggak boleh ngomong begitu. Kamu yang tak boleh ngomong begitu. Saya bilang, kamu sudah ngancam, kamu sudah saya catat. Saya berani ngomong begitu. Saya nggak takut mati. Kenapa saya berani? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan saya keberanian untuk berkata-kata apa yang saya harus katakan. Kalaupun saya mati pada waktu itu, saya bersuka cita. Yang nangis kan paling cuma Tuhan, ya kan? Kalau saya bahagia, saya katakan kalau mati itu bahagia dalam Tuhan. Amin. Iya. Tapi nyatanya kan nggak mati sampai sekarang. Udah berapa tahun? Dari 2000 tahun 98, 99 loh. Udah berapa tahun? Kenyataannya nggak mati. Kenapa? Karena Roh Kudus yang melindungi, karena Roh Kudus yang memimpin. Tidak ada yang dapat menyentuh siapapun anak Tuhan tanpa seizin Tuhan. Amin. Ayub aja nggak bisa disentuh sama iblis, minta izin sama Tuhan. Tuhan bilang oke lah, boleh ambil hartanya, boleh, tapi jangan nyawanya. Tuhan bilang nggak boleh, nyawanya nggak bisa. Kau boleh kasih dia penyakit, kau boleh buat dia susah, boleh, tapi nyawanya jangan. Itu bagian. Nah, artinya iblis aja kalau mau mencobai Ayub, dia minta izin sama Tuhan. Tuhan, itu karena Tuhan jaga, karena Tuhan melindungi, makanya dia menyembah Tuhan, dia setia sama Tuhan. Coba Tuhan, oke, aku tahan diri. Kau boleh cobain. Dikasih pencobaan sama Ayub oleh si iblis.
nyatanya dia tidak melawan Tuhan. Ini. Demikian juga saudara dan saya, tidak ada yang bisa menyentuh kita tanpa dari izin Tuhan. Corona pun mau menyentuh saudara harus izin Tuhan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan oleh karena corona, ya Tuhan sudah izinkan. Memang sudah waktunya begitu. Memang Tuhan sudah panggil dengan cara begitu, ya enggak apa-apa. Jangan bilang, waduh itu pasti dikutuk Tuhan. Enggak, corona itu bukan kutukan. Bukan tentara Allah juga. Ada yang bilang tentara Allah. Enggak, corona itu enggak pilih-pilih mau agama apa, mau orang apa, mau tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin bisa kena. Ya kan? Tapi semuanya waktunya Tuhan, izinnya Tuhan. Tapi bukan berarti karena izin Tuhan kita suka-suka, ya, ngumpul-ngumpul, kerumunan, gak usah pakai masker, masa bodoh amat, ya itu goblok namanya, bodoh namanya itu. Seolah-olah Tuhan balik. Itu namanya mencobai Tuhan. Alkitab bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan. Kau dikasih otak, dikasih akal, dikasih kemampuan, dikasih fasilitas, ya kau gunakan. Jangan gak digunakan. Nah itu hati-hati. Jadi Tuhan bisa beri kita keberanian. Keberanian untuk menjadi berkat, keberanian untuk menjadi saksi, sebagaimana Petrus menjadi saksi. Karena dikatakan dalam ayat 8 pasal 1 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari apa? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui kita, melalui orang percaya, supaya apa? Kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi berani. Gak usah takut. Kalau kita tidak pandai bicara, kita harus pandai bersikap. Ya, itu. Harus pandai bersikap. Bersikap menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya. Jangan kita malu-malu menjadi orang percaya. Kamu orang Kristen ya? Enggak, saya sih ke gereja. Ya iya, ke gereja Kristen. Nggak usah bilang, saya ke gereja. Apa bedanya? Ya saya orang Kristen, bilang gitu aja. Nggak usah putar-putar. Ya. Muslim mau ke gereja. Hah? Muslim mau ke gereja. Jadi kita jangan takut, berani. Kenapa? Ada Roh Kudus. Kalau kita mau didesak orang, perlu bicara saja, berdoa. Tuhan, penuhi saya dengan Roh. Kita akan diberikan kemampuan berbicara, menghadapi apa? Ketika ketemu teman kita mau bersaksi, berdoa. Kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan ini, memberitakan kebaikan. Yang paling penting kan, seperti mereka menceritakan perbuatan besar dari Allah. Jadi ceritakan apa yang Allah buat bagi hidupmu, itu kesaksian. Bagaimana Allah mengubah hidupmu, bagaimana Allah memelihara hidupmu, bagaimana Allah memberi engkau berkat, memberi engkau rezeki, memberi engkau kesehatan, memberi engkau pekerjaan, memberi engkau berbagai macam hal. Kau bisa saksikan bahwa semua ini karena pertolongan Tuhan. Berani katakan itu sehingga orang lihat, oh beda ya. Menjadi seorang Kristen beda dengan ini. Ini namanya. Kalau saudara tidak pandai bicara tentang Alkitab, Injil, cerita tentang Yesus tidak pandai, Yesus mati begini, tidak usah. Ceritakan aja kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu akan meresap di hati. Nah kalau dia tertarik, kalau saudara bingung mau bagaimana, kamu mau dengar lebih jelas menjadi orang percaya, ayo ketemu sama Pak Pendeta saya. Bawa sama saya.
Gampang kan, simpel. Tinggal bawa sama saya. Atau kalau Pak, bisa datang Pak, ini ada teman saya pengen tahu tentang Yesus. Gampang, tinggal saya datang. Tinggal kita ngobrol. Nah, kamu tinggal apa? Tinggal doa aja. Saya ngomong, saudara tinggal Tuhan tolong Pak Pendeta supaya pintar ngomong kan. Ya perlu didoakan, Pak Pendetanya lagi bicara. Jangan sudah Pak Pendetanya bicara, saudara tinggal. Udah bebas deh gue, udah aman. Jangan begitu. Saudara berdoa gitu supaya Pak Roh Kudus terus bekerja. Ya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Nah, ada yang mustahil. Dia berikan kita keberanian. Paling penting, ceritakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup. Jadi kita lihat bahwa 3 hal ini kuasanya kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pada hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Oke, perlu kita lihat bahwa dia berkuasa memenuhi orang beriman. Oleh sebab itu saudaraku, serahkan dirimu dikuasai Roh Kudus tiap-tiap hari dengan dipimpin dalam menjalani kehidupan setiap hari. Serahkan tiap-tiap hari supaya kau jalani hidupmu dengan kemenangan. Ya. Yang kedua, kita belajar Roh Kudus berkuasa memberikan karunia. Pakailah setiap karunia rohani untuk melayani Tuhan di dalam komunitas, di dalam gereja, di rumah, di kantor, di mana saja, di berbagai tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan. Gunakan karunia. Ya, kalau kau punya karunia talenta ngumpulin duit, ngitungin duit, ya udah, gunakan untuk kerja dengan baik, bukan untuk korupsi. Kan gitu. Yang ketiga, Roh Kudus berkuasa memberikan keberanian dan bersaksilah akan kebenaran dan pengalaman hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pengalaman kita dipimpin Roh Kudus itu seperti apa? Saksikan, ceritakan. Inilah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi namanya menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Artinya sampai di mana kita berdiri. Ya. Di mana kita berdiri kan ujung bumi kan? Ya. Ini ujung bumi karena bumi itu bulat bukan datar. Ada yang bilang bumi datar, jangan sampai ikut-ikutan. Bumi itu bulat. Nggak percaya, nanti saudara doa supaya saudara punya kesempatan rekreasi ke bulan. Dari bulan saudara lihat, oh bener, bumi bulat ya. Nah, gitu. Jangan rekreasinya cuma ke Ancol, ke bulan cita-citanya. Ya. Supaya saudara yakin bahwa bumi itu bulat, bukan datar seperti piring. Bukan gitu ya. Bulat. Jadi semuanya ujung, di mana saudara diri ya ujung. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh-Mu yang kudus sudah tercurah di tempat ini, tercurah di hati kami, memenuhi kami, tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau satu-satunya penolong kami, penghibur kami, kekuatan kami. Terima kasih Engkau memberikan kami keberanian, memberikan kami karunia, memenuhi kami sehingga kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara ya Bapa, biarlah Engkau terus berbicara dengan perantaraan Roh-Mu, sehingga firman Tuhan terus berbicara kepada kami, menguatkan kami dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan